Halo teman-temanku, Tuhan memberkati kalian semua. Juga mereka yang tidak menganggap diri mereka teman saya. Semoga Tuhan mengasihani mereka seperti yang sudah Ia lakukan padaku. Semoga Anda semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada berkat Tuhan. Tidak ada berkat Tuhan jika tidak ada perjanjian dengannya, pernikahan dengannya, sebuah komitmen dengannya. Ketika kita menikah, maka semua yang dimiliki seseorang juga menjadi milik yang lain. Bukan begitu? Begitulah. Tidak ada lagi rahasia di antara keduanya karena keduanya menjadi satu daging. Jadi inilah idenya. Ini idenya tentang perjanjian dengan Tuhan, pernikahan dengan Tuhan. Iman kepada Tuhan, hati yang diserahkan kepada Tuhan. Lihatlah, saya memohon agar Roh Kudus datang memberikan kata-kata yang tepat untuk orang-orang yang benar-benar tertarik untuk mengetahui, untuk belajar apa yang Roh Kudus miliki untuk dikatakan kepada mereka. Lihatlah teman-teman saya, bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan memperlakukan manusia ciptaannya yang dikatakan memberontak padanya dan lahir sebagai pemberontak. Kita semua dilahirkan dari daging, maksudnya dari orang tua kita, pemberontak. Semua telah berdosa, kata kitab suci, dan menjauh dari kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan belas kasih-Nya yang besar mengirim Yesus ke dunia untuk mati bagi mereka yang menginginkan kesempatan baru, menginginkan hidup baru, menginginkan hubungan dengannya. Tetapi bagaimana Tuhan melakukannya untuk memisahkan mereka yang ingin dari yang tidak ingin memiliki hubungan dengannya? Bagaimana itu terjadi? Bagaimana kita akan tahu maksudnya? Bagaimana Tuhan akan tahu? Dia sudah tahu segala sesuatu. Tetapi saya ingin Anda tahu kriteria yang digunakan Tuhan. Kriteria yang Dia gunakan. Memisahkan orang setia dari yang tidak. Memisahkan sekam dari gandum. Perhatikan. Dia melakukan ini dengan Abraham. Kata kitab suci bahwa Tuhan menguji Abraham. Tertulis di sini bahwa setelah hal-hal ini terjadi, berarti setelah bertahun-tahun Tuhan menguji Abraham. Apa yang Abraham inginkan lebih? Abraham menginginkan seorang anak. Bukankah begitu? Abraham sangat menginginkan seorang anak. Dan Tuhan memberinya kemampuan untuk memiliki anak, baik dia maupun Sarah. Dia berusia 100 tahun. Dan Sarah berusia 90 tahun. Dia sudah melewati usia, tetapi Tuhan memberi kondisi
untuk Sarah melahirkan seorang anak. Kemudian dari hal ini Tuhan memberinya anak seperti yang telah dijanjikan. Beberapa tahun kemudian, 7 atau 8 tahun kemudian, ketika Ishak sudah menjadi anak laki-laki, remaja, mengikuti ayahnya kemanapun, Tuhan menguji Abraham. Karena apalagi yang diinginkan Abraham bukanlah kekayaan, karena dia sudah memiliki kekayaan. Bukan pernikahan, karena dia sudah memiliki pernikahan sempurna. Bukan kesehatan, karena dia sehat. Dia adalah seorang pria yang sangat sukses, kaya. Tetapi yang paling dia inginkan adalah seorang anak. Dan Tuhan memberinya anak itu. Saat anak ini mencapai usia itu, sangat bagus. Pergi bersama ayahnya kemanapun. Membantunya dalam pekerjaan rumah. Di pertanian. Menemani ayahnya memerah susu. Domba. Membantu domba melahirkan. Membantu domba lainnya melahirkan. Ketika dia berada di usia di mana Abraham mengajarkan semua yang dia tahu kepada Ishak, maka Tuhan menguji Abraham. Bagaimana Tuhan menguji Abraham? Di pasal 22 di kitab Kejadian. Bacalah di sana, tolong buka Alkitab Anda, bacalah di sana. Di pasal 22 ayat 1 berkata demikian. Dan setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Dan Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak. Dia bahkan menyebutkan namanya. Karena Abraham sudah memiliki Ismail. Tetapi di sini Tuhan berbicara tentang Ishak. Karena Ishak adalah anak dari Sarah. Wanita yang tidak bisa lagi melahirkan. Selain mandul sudah berusia 90 tahun. Namun Tuhan memberinya kekuatan. Ishak. Jadi sekarang, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak yang engkau kasihi. Tuhan tahu tentang kasih Abraham kepada Ishak. Itu adalah kasih yang seperti ini. Tunggal. Dan pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu, yang akan kukatakan. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, karena dia harus tidak hanya mengorbankan Ishak, membunuhnya, tapi juga membakarnya. Dia harus membakar tubuhnya. Dia memotong kayu untuk kurban. Dia bangun lalu pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham menaati firman Tuhan, hanya itu. Hanya itu. Dia menaati firman Tuhan, meskipun bertentangan dengan hatinya. Cintanya yang besar
Mimpinya diinginkan sejak masih muda. Mimpinya, mimpi besarnya, mimpi terbesarnya. Abraham mencintai anaknya. Tapi ia tidak menjawab saat Tuhan memanggil dan meminta agar dia membawa anak itu untuk dikorbankan di Gunung Moria. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Sarah. Karena pasti jika dia berbicara dengan Sarah, Sarah akan ribut dan tidak akan biarkan Abraham pergi dengan anaknya. Dengan Sarah, Abraham diam saja, ia tidak bicara pada siapapun. Itu adalah sesuatu yang sangat pribadi. Dia juga tidak berbicara kepada Ishak tentang apa yang akan dilakukannya. Hanya Abraham dan Tuhan. Hanya ujian itu hanya antara Tuhan dan Abraham. Abraham dan Abraham dengan hati yang berdarah. Dia menaati Tuhan. Dia membawa anak itu dan berjalan selama 3 hari di padang gurun untuk mencapai tempat istimewa yang disebut Gunung Moria, di mana kemudian dibangun kuil Salomo dan Tuhan mengawasinya. Tuhan melihat semua tindakan Abraham karena Tuhan berbicara. Perjalanan 3 hari. Mengapa? Selama 3 hari Abraham akan berjalan dengan anaknya yang tercinta, mengetahui bahwa dia akan dikorbankan. Dan Abraham bisa selama 3 hari itu berpikir lebih baik dan tidak menerima tantangan itu, ujian itu. Tuhan melakukan itu dengan sengaja. Tuhan membawa Abraham ke ujian total, lengkap. Kemudian Abraham menuruti dengan cara yang sempurna semua yang Tuhan katakan padanya. Dan dia berjalan dengan anak itu 3 hari, bisa. Sebentar kemudian mengatakan, tidak, saya tidak akan melakukan ini. Saya tidak tahan, saya tidak sanggup. Ah, tidak Tuhan. Tuhan meminta saya apa saja. Minta apa saja kecuali itu. Tapi Abraham tidak berkata apa-apa. Lagi. Dengan hati. Putus asa menderita. Dia pergi ke tempat itu. Dan membangun di sana altar itu. Altar belum siap. Bukan gereja. Bukan sebuah kuil, tidak. Abraham membangun altar itu dengan tangannya sendiri. Dia sendirian dengan anaknya di atas sana. Di gunung. Bisakah Anda bayangkan rasa sakit ayah ini? Bisakah Anda bayangkan? Bisakah Anda bayangkan? Karena Abraham takkan menyangka Tuhan menghentikan pengorbanan itu. Dia memiliki iman bahwa Tuhan bahkan bisa membangkitkan Ishak. Tapi dia tahu harus mengorbankannya. Maksud saya, Abraham tidak punya harapan. Tidak ada sedikit harapan bahwa dia tidak akan mengorbankan Ishak. Tidak, dia yakin akan hal itu. Dan dia melakukan segalanya yang harus dilakukan. Dan ketika dia mendirikan altar, menempatkan anak itu di atas altar, anak itu mengerti. Anda bisa membayangkan anak itu mengerti bahwa dia adalah kurban itu. Dan pada saat itu,
pada saat itu Abraham mengulurkan tangannya. Anda bisa membaca ini di ayat 10. Bab 22 ayat 10. Abraham mengulurkan tangannya. Mengambil pisau artinya pisau besar untuk mengorbankan, memotong anaknya. Ketika dia melakukan itu untuk menurunkan tangan ke atas anaknya, malaikat Tuhan berseru dari langit dan berkata, Abraham, Abraham. Tidak berkata Abraham, tetapi Abraham, Abraham. Dan sahuinya, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Tahu ketika saya berbicara dengan kalian, saya membayangkan diri saya di sana, menyaksikan seluruh adegan ini. Saya memindahkan diri saya di angan-angan untuk saat-saat itu. Dan saya merasa, karena siapa yang tidak punya hati? Kita semua punya hati, bukan? Siapa yang tidak merasakan? Hati adalah pusat dari kepekaan kita, dari perasaan kita. Dan ketika Tuhan berseru, berkata, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, jangan kau bunuh anak itu. Lalu Abraham segera turun tangan dengan pisau. Sekarang bukan untuk memotong anaknya, tapi untuk diletakkan kembali di pinggang. Jangan ulurkan tanganmu ke atas anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Jangan sentuh anak itu. Sebab telah ku ketahui sekarang, kata Tuhan, bahwa engkau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan karena engkau telah mematuhi saya. Inilah rasa takut yang harus kita miliki terhadap Tuhan. Rasa takut yang membawa kita kepada ketaatan. Saya memiliki rasa takut terhadap ayah saya. Saya takut padanya. Sebenarnya kita semua takut pada ayah. Dia adalah orang yang sangat tegas. Jadi saya takut pada ayah. Saya tahu apa itu kata takut. Saya lakukan dengan benar. Saya ikuti semua perintahnya. Sudah benar. Karena saya tidak ingin merasa tangan beratnya. Jadi saya tahu apa yang Tuhan katakan. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Tuhan. Saya takut ayah, maka saya taat padanya dalam segala hal. Ketika kita takut akan Tuhan, kita menaati Tuhan, menaati firman-Nya. Lalu Tuhan berkata, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dia tahu Abraham akan lulus ujian itu. Dia tahu, ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Lihatlah betapa menakjubkannya ini. Hal yang mulia. Yang mana? Di ayat 15 dikatakan begini. Lalu malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri memanggil Abraham untuk kedua kalinya. Pertama kali adalah untuk meminta kurban. Untuk menentukan pengorbanan. Kedua kalinya itu untuk membuat sumpah. Menentukan berkat, kekayaan terbesar, kekayaan dari segala kekayaan. Pertama, Tuhan memanggil berseru untuk mengatakan kepada Abraham, pergilah dan korbankan anakmu. Perjalanan 3 hari ke Gunung Moria. Pada kedua kalinya Tuhan berseru dari atas begini dan Tuhan berseru
kepada Abraham untuk kedua kalinya dari langit. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, karena Tuhan tidak punya siapa-siapa dan tidak ada yang lebih besar darinya. Jadi aku bersumpah demi diriku sendiri, firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Maksudnya, tidak ada musuh yang akan menang melawan keturunan Abraham. Siapapun yang ingin melawan Abraham, melawan Israel, akan melawan Tuhan dan akan kalah. Akan kalah sejak awal, karena di sini tertulis, keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau telah mendengarkan suaraku. Selesai. Artinya Tuhan, dia berteriak 2 kali dari langit. 1 untuk minta hati Abraham, anaknya. Anaknya adalah hatinya. Yang lainnya, itu untuk bersumpah. Berkat. Sangat besar kepadanya dan kepada semua keturunannya. Temanku dan kawanku, ini bagi saya adalah pembaptisan di dalam air. Ketika seseorang dibaptis di dalam air, seperti yang kita bicarakan kemarin. Pembaptisan di dalam air, bukan mandi. Bukan karena kamu sudah dibaptis, masuk ke dalam air di sana. Di sungai Yordan, bahwa pembaptisanmu lebih berharga daripada pembaptisan di gereja atau di sumur kecil, di tepi jalan, seperti Ethiopia. Tidak. Baptisan air melibatkan pengorbanan ini yang dilakukan Abraham terhadap anaknya. Karena Ishak melambangkan hati Abraham. Dan Tuhan meminta hati Abraham, taruh hatimu di altar, korbankan anakmu. Korbankan hatimu untukku. Dan Abraham menaatinya. Ketika seseorang dibaptis di air, jika baptisannya sah, maka itu wajib. Wajib agar ia lahir kembali, dia menerima Roh Kudus. Dia harus menerima Roh Kudus. Itulah sebabnya banyak orang berkata, saya sudah dibaptis berkali-kali dan tidak terjadi baptisan dengan Roh Kudus. Tidak bisa terjadi selama kamu tidak menempatkan hatimu di air. Membunuh atau mengeluarkan dari hidupmu hatimu, hasratmu, keinginanmu, mimpi-mimpimu, rencana pribadimu. Anda harus menaruh hatimu di dalam air. Maksudnya menguburnya. Dan itu benar. Itulah yang Tuhan minta. Itulah yang Tuhan minta kepada Abraham. Kuburkanlah dia. Bunuh anakmu untukku. Korbankan anakmu untukku. Maksudnya korbankan hatimu untukku. Karena Yesus berkata, lihatlah apa yang Yesus katakan. Dimanapun harta kalian berada, di situ juga hatimu berada. Harta Abraham itu adalah Ishak.
Apa yang menjadi harta karunmu ketika kamu dibaptis berkali-kali? Apakah Anda sedang membaptis, sedang mengubur, mengorbankan juga harta karunmu? Itu adalah pertanyaannya. Itu adalah pertanyaannya. Karena jika itu bukan harta karunmu, maka baptisan itu tidak sah. Ketika seseorang melakukan baptisan air, masuk dibaptis dalam air, maka wajib dia harus menerima Roh Kudus. Tentu saja, pikirkan ini. Yesus berkata, barang siapa tidak lahir dari air dan dari Roh Kudus, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tapi pikirkanlah. Pikirkan pertanyaan. Cukupkah aku lahir dari Roh Kudus? Uskup? Bukan. Harus lahir dulu dari air, baru kemudian bisa lahir dari Roh Kudus. Ada kasus di mana seseorang dibaptis dalam air, atau lebih tepatnya, dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum dibaptis dalam air, sebelum mengubur hatimu, ada kasus yang sulit. Dan itu terjadi karena Tuhan sudah tahu bahwa makhluk itu akan mengubur hatinya. Oleh karena itu, dia membaptis. Tapi itu tidak normal. Yesus berkata, harus lahir kembali. Harus masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tapi untuk itu harus lahir kembali. Harus lahir dari air dan Roh Kudus. Karena jika tidak ada kebutuhan untuk mengubur hati, hati itu sendiri di dalam air mengubur keinginanmu, dunia, hasratmu, mengubur hatimu. Jika tidak ada ketersediaan ini, kesediaan ini, maka tidak akan ada baptisan dengan Roh Kudus. Tidak akan ada baptisan dengan Roh Kudus mengikuti suatu disiplin. Pertama, dimulai dari penguburan hati. Ada orang-orang yang mengubur hati di altar sebelum dibaptis dalam air. Mereka pergi ke altar dan menyerahkan hidup mereka dan menerima baptisan dengan Roh Kudus di altar. Itulah yang kami harapkan terjadi dalam api suci di Getsemani ini. Tetapi dengan yakin harus dimulai dari baptisan air, artinya harus ada penguburan hati, impian mereka sendiri. Ada orang yang menyerahkan hati di altar, menguburkan hati di sana di altar, bahkan sebelum dibaptis dalam air. Ada orang yang melakukan itu. Jadi mereka menerima baptisan dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena Tuhan sudah melihat hati mereka telah dikorbankan di altar. Kemudian dia datang untuk memenuhi hukum menurut Yesus. Yesus lahir dari Roh Kudus sebelum dibaptis di dalam air. Tetapi setelah itu, dia mencari Yohanes Pembaptis dan dia berkata, saya datang. Yohanes berkata, Tuhan, aku yang seharusnya dibaptis, Tuhan datang kepadaku. Yesus berkata, tidak, biarkan hukum terpenuhi. Dan Yohanes Pembaptis mengerti bahwa dia harus membaptis Yesus. Ketika dia membaptis Yesus, apa yang terjadi? Yesus keluar dari air. Lalu Roh Kudus dalam bentuk tubuh seperti burung merpati turun di atas kepala Yesus. Dari atas terdengar suara yang merupakan suara yang didengar Abraham.
Berseru dari langit, aku bersumpah demi diriku sendiri bahwa aku akan memberkatimu. Dan di sana dengan Yesus, suara yang terdengar dari langit adalah, engkau adalah anakku, inilah anakku, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan adalah Bapa. Dia tahu rasanya sakit untuk seorang anak. Dia tahu bagaimana rasanya senang terhadap anak ketika dia patuhi. Tapi dia juga tahu ketika anak tidak patuh membuatnya tidak senang. Dia tahu semua, tetapi putranya selalu taat kepadanya. Yesus selalu taat. Karena pada saat yang paling menyakitkan baginya di Getsemani, dia berdoa 3 kali. Mengatakan, Bapa, Ayah. Lalu dia bilang, Aba, Ayah. Dengan kata lain, Ayah, jauhkanlah dariku cawan ini. Namun janganlah kehendakku yang terjadi. Bapa bisa saja membiarkan cawan itu. Bapa melakukan kehendak ini, maka saya tidak bisa berada di sini berbicara tentang Yesus kepadamu. Saya tidak bisa diselamatkan. Dia harus membayar harga. Untuk menyelamatkan jiwaku, dia harus memberikan hatinya agar dia memiliki hatiku, hatimu, hati kita. Jadi ketika dia berbicara, Yesus berbicara kepada para murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia dan kabarkanlah Injil kepada seluruh dunia. Barang siapa percaya pada Injil, maksudnya siapa yang percaya pada firmanku dan dibaptis, harus dibaptis. Harus mengorbankan hati dalam baptisan. Karena itu Abraham dibaptis di air di Gunung Moria. Tempat tidak ada setetes air pun, hanya ada air dari botolnya. Tidak ada air di sana. Abraham dibaptis, di sana ia menguburkan putranya. Ketika dia menempatkan anaknya di altar, dia akan mengorbankannya, dan Tuhan tahu itu, maka Tuhan meminta, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, maka aku benar-benar akan memberkatimu. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku pasti memberkatimu berlimpah-limpah. Aku akan memperbanyak keturunanmu. Tuhan bersumpah untuk memberkati mereka yang mengubur hati mereka dalam baptisan di air. Abraham mengubur hatinya di sana dalam baptisan di atas Gunung Moria. Karena itu dia diberkati, dia telah diberkati dan meninggalkan warisan untuk mereka yang percaya pada Tuhan. Aku meraih warisan itu. Aku mengambil alih warisan itu. Aku mengklaim kata-kata itu karena kamu telah menaati. Karena kamu telah menaati suaraku, mengerti. Kawan dan teman, ini adalah sebuah wahyu. Saya tidak tahu itu. Terimalah wahyu ini. Terapkanlah dalam hidupmu. Kamu tidak akan perlu bergantung pada siapapun. Kepada keberuntungan. Kepada kaum politik, kepada majikan. Bahkan dari karyawan. Kamu akan hidup dalam ketergantungan pada Tuhan. Dan Tuhan akan menghormati.
tidak akan menghormati imanmu. Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu. Abraham, aku akan mengutuk mereka yang mengutukmu. Abraham, keturunanmu itu akan menduduki musuhnya. Musuh-musuh, maksud saya, para musuh yang bangkit melawan keturunan Abraham sudah dikutuk, sudah terkutuk, sudah dinubuatkan. Karena Tuhan bersumpah mereka yang taat kepada Tuhan sudah bersumpah akan diberkati. Hanya itu, Anda ingin diberkati, Anda tidak perlu uskup berdoa untuk saya. Tidak ada yang berdoa untuk Abraham. Tuhan sendiri menentukan, bersumpah memberkatimu karena dia telah taat kepada Suara Tuhan. Taatilah suara Tuhan dan kamu akan diberkati. Diberkati sepanjang hidupmu dan keturunanmu juga akan diberkati. Apakah kamu tahu itu? Lakukan itu. Itulah iman saya. Saya akan membaca lagi. Teksnya layak untuk kita baca. Bacalah bersamaku, tolong. Kitab Kejadian pasal 22. Pasal 22 ayat 15. Dari ayat 15. Yang berbunyi seperti ini. Lalu malaikat Tuhan berteriak kepada Abraham untuk kedua kalinya. Karena pertama kali adalah untuk mengatakan kepadanya, Abraham, pergilah ke sana, ke Gunung Moria, bawalah anakmu yang tunggal. Kamu akan mengorbankannya untukku, anakmu, kamu akan mengorbankannya untukku. Suara pertama, Anda bisa membacanya tepat di kitab. Kejadian pasal 22 ayat 1, mulai dari ayat 1, tolong. Maaf, Kejadian 22. Bacalah pasal 22 dengan benar. Kamu akan belajar apa artinya menjadi diberkati. Pertama kali malaikat berseru, lakukan ini. Dan Abraham pertama kali malaikat berkata bahwa itu, Tuhan, berikan hatimu padaku. Kali kedua malaikat itu berseru dari surga. Katanya, Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Firman Tuhan. Aku mengatakan ini, firman Tuhan. Karena engkau telah melakukan demikian. Maksudku, engkau telah mematuhi aku. Dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu, hatimu. Engkau tidak menolak hatimu. Hatimu yang satu-satunya. Abraham hanya memiliki satu hati, yang adalah anaknya. Engkau tidak menolak hatimu yang satu-satunya. Maka aku akan memberkatimu dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu tidak akan menjadi keturunan yang terkutuk. Tidak, keturunanmu akan menduduki kota-kota. Musuhnya artinya akan masuk, menghancurkan musuh-musuhmu, mengalahkan musuh-musuhmu. Dan oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat dan semua bangsa diberkati. Semua bangsa di bumi diberkati. Yesus wafat untuk semua bangsa. Dan siapa yang percaya kepada Yesus dan menaati sudah memiliki sumpahnya dari Tuhan.
akan diberkati jikalau engkau patuh terhadap suaraku. Artinya, kita semua diuji. Tuhan menguji Abraham. Dia juga mengujimu. Saya juga telah teruji. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sudah lulus ujian. Saya telah melewati ujian. Puji Tuhan. Anda lulus ujian. Anda harus berterima kasih saja kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah bersumpah bagi mereka yang lulus. Mereka yang disetujui. Ia bersumpah akan memberkati keturunan mereka. Akan diberkati. Jadi baptisan dalam air. Baptisan dalam air Abraham adalah itu yang menguburnya di sana. Anaknya, hatinya yang merupakan anaknya. Dia tak menguburnya. Secara fisik, secara harafiah, tapi secara spiritual dia mengubur, dia mengeluarkan hati yang dia miliki pada anaknya dan menempatkan hati itu pada Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan. Dia mau hatimu. Jika kamu tidak memberikannya, selama kamu tidak memenuhi permintaan ini, jangan berharap pada dia, tapi jika kamu melakukannya, kamu memiliki jaminannya. Dia sudah bersumpah untuk memberkati. Paham, kawan? Apakah itu sudah jelas? Baiklah, saya berharap Roh Kudus datang untuk meyakinkan Anda semua, karena disitulah rahasianya. Siapa yang menaati suara Tuhan, siapa yang menempatkan hati di altar, siapa yang mengubur hatinya, siapa yang mengorbankan hatinya, seperti Abraham yang mengorbankannya di Gunung Moria untuk Tuhan. Memiliki sumpah Tuhan. Aku bersumpah. Malaikat Tuhan berseru, demi diriku, aku bersumpah. Tak ada yang lebih besar, aku bersumpah. Aku berjanji untuk memberkatimu. Tuhan berfirman. Ah temanku, jangan tunggu sampai besok. Tidak, hari ini juga. Pergilah ke altar. Dan korbankanlah hatimu. Kamu akan lihat Tuhan lakukan apa di hidupmu. Kamu takkan lagi bergantung pada nasib. Kamu tidak akan takut pada nasib buruk. Kamu tidak akan takut pada iri hati, pada sihir, mata jahat. Mor boleh iri, boleh melakukan hal buruk, boleh berkorban, boleh mengorbankan segalanya. Tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Kenapa? Mereka mengorbankan orang, mengorbankan hewan, mengorbankan rumah untuk menghancurkanmu. Tidak akan berhasil. Sihir, penyihir, apapun ritual takkan menyentuhmu, karena kamu akan menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah bersumpah. Tuhan sudah bersumpah untuk memberkatimu. Itulah sebabnya Yesus disalib Kalvari. Ketika dia wafat, dia berkata, sebelum wafat dia berkata, sudah selesai. Yang percaya, dia diberkati. Yang tak percaya, sabar. Saya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya sudah melakukan semuanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua orang. Sampai jumpa besok dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan.